Sementara itu, KPK menilai cukupnya barang bukti menjadi dasar penahanan Zumi Zola. Proses penahanan untuk 20 hari ke depan. Sebelum ditahan, Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Senin siang. Ini adalah pemeriksaan kedua Zumi Zola sebagai tersangka pada kasus dugaan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi. KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus gratifikasi proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung. Salah satu tersangka adalah Bupati Mesuji, Kamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Utamanya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini yang masih terus berlangsung. Kesehatan adalah hal yang sangat berharga untuk kita jaga. Di kesempatan kali ini, saya ingin perkenalkan kepada teman-teman semua sebuah fenomena salah kaprah yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu fenomena tentang pemberian balas jasa atau tanam jasa, baik berupa uang ataupun sejenisnya, yang tidak diatur di dalam peraturan hukum yang berlaku, atau yang sering disebut dengan pemberian gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada pasal 12B ayat 1, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, komisi, dan lain sebagainya. Apabila dalam kasus suap dan pemerasan terdapat deal antara kedua belah pihak sebelum kasus terjadi, sedangkan dalam kasus gratifikasi tidak ada. Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa. Namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini biasa disebut dengan tanam budi si pengguna jasa kepada pemberi layanan. Lalu, mengapa fenomena gratifikasi ini urgent sekali untuk disikapi? Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara atau pegawai negeri dan keluarganya, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal semacam ini makin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan. Banyak orang yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun, perlu disadari bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi. Dan pada saatnya, pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Oleh karena itu, kita harus mulai meluruskan dari sekarang bahwasanya pelayanan publik yang dilaksanakan di instansi-instansi pemerintah tertentu yang berhubungan dengan masyarakat semuanya diberikan secara gratis, kecuali yang memang telah diatur dalam peraturan hukum sebelumnya. Karena nantinya dapat berpotensi terjadinya perbuatan-perbuatan lain yang mengandung unsur tindak pidana lainnya, seperti misalkan perilaku korupsi, suap, pungli, dan lain-lain. Di lembaga pemasyarakatan sendiri, terdapat sektor pelayanan publik terhadap narapidana. Salah satunya yaitu berupa layanan integrasi. Layanan integrasi sendiri merupakan layanan yang diberikan oleh lapas kepada warga binaan pemasyarakatan dan keluarga warga binaan pemasyarakatan. Adapun layanan yang diberikannya itu berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Semua pelayanan integrasi yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan ini bersifat gratis
dan tidak dipungut biaya apapun. Namun, seringkali muncul isu mengenai pemberian gratifikasi pada proses pelayanan integrasi ini. Hal tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan pihak penerima jasa layanan ingin memberikan tanda budi kepada petugas pelayanan. Dan mungkin juga sebagian yang memberi hanya sekedar ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada petugas yang telah membantu proses administrasi layanan integrasi yang telah mereka ajukan. Tentunya, secara hukum, hal ini salah dan mengandung tindak pidana di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 12B ayat 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya. Dari penjelasan yang telah sama-sama kita bahas sebelumnya, berarti dapat kita pahami bersama ya, bahwasanya tindakan gratifikasi itu ialah salah dan tidak dibenarkan di mata hukum, apapun alasannya, baik pemberi maupun pihak penerima gratifikasi. Walaupun kita memberinya ikhlas dan ingin menunjukkan rasa terima kasih kita kepada petugas yang telah membantu urusan kita. Oleh karenanya, mari bersama kita wujudkan birokrasi yang bersih dari gratifikasi. Khususnya bagi teman-teman yang akan menerima layanan integrasi yang diberikan dari pihak di lembaga pemasyarakatan. Oke, cukup sekian pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.